Kita akan lihat mana hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan tentang fadilah nafkah dan juga fadilah silatul arham. Pertama, Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfikuhu ala ashabihi. Jadi kata Nabi, duit yang paling mulia yaitu duit yang diinfakkan buat sahabat-sahabatnya. Tuh, makanya orang kalau sama teman, sama sahabat kagak pelit, ya suka memberi, ya kadang-kadang kalau lagi jalan, ya makan dia yang bayarin. Nah ini semua yang diinfakkan kepada sahabat itu adalah uang yang paling afdal, uang yang paling mulia. Jadi kita kalau bergaul nggak boleh pelit, bapak saudara. Jangan rokok aja ngumpet-ngumpet ngeluarinnya. Ya, jangan. Kalau ada rokok buka aja. Ayo siapa yang mau? Yang kagak malu ambil gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita ya buka rokok ngelihat kanan lihat kiri ada orang nggak ada ambil. Nah jangan. Jadi kita disuruh ya bersahabat seperti itu. Ya, ada orang ya Allah ya sama sahabat benar-benar loyal, benar-benar mau ngasih. Ada juga ada yang pelit, ya enggak mau memberi. Nah itu tergantung watak manusia. Tapi kata Nabi, uang yang kita berikan, kita infakkan buat sahabat-sahabatnya, itu adalah uang yang paling afdol, duit yang paling afdol. Tuh, jangan dibilang enggak punya nilai pahala, tapi insya Allah itu bernilai ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya, jadi ini afdalu dinarin yunfiku ala ashabih. Ya, jadi uang yang paling afdal adalah uang yang diinfakkan untuk sahabatnya. Wa ma at'amta nafsaka fahuwalaka shadaqatun. Dan sesuatu yang kau berikan buat ya diri kamu itu juga nilainya sedekah buat kamu. Buat diri kita beli sesuatu buat kita makan, itu nilainya sedekah. Makanya jangan pelit sama diri sendiri. Kadang-kadang ada orang pelit juga sama dirinya aja pelit. Bagaimana orang lain? Nah begitu. Sayang mau beli ini, sayang mau beli ini, sayang Lah itu duit buat apaan? Nah begitu. Jadi jangan pelit. Apa yang kita pengen kita beli. Buat diri kita, iya kita makan, kita demen, kita beli, kita makan. Itu semuanya ada nilainya. Ya insya Allah menjadi apa? Sedekah. Jadi nilainya pahala. Wa ma at'amta bihi waladaka fahuwalaka shadaqatun. Dan sesuatu yang kau berikan buat anak kamu itu pun nilainya sedekah. Yang kita berikan buat anak-anak kita tuh bapak saudara, ya sehari-hari kita ya mencari anugerah Allah, mencari rezeki, menjemput rezeki yang telah Allah jamin, kemudian udah dapat kita kasih ke anak-anak kita. Ya itu insya Allah semuanya sedekah, pahalanya besar. Makanya ada satu hadis saya baca, ya ada dosa-dosa yang tidak diampunkan dengan sebab kita sholat, kita puasa, kita umroh, kita haji. Tetapi dosa dan kesalahan itu bisa dihapuskan dengan sebab capeknya kita, ya letihnya kita ketika kita menjemput, mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berikan buat anak-anak kita, lalu anak-anak kita senyum. Senyumnya anak-anak kita saat itu merontokkan dosa-dosa dan kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita yang memang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, zakat, haji maupun umroh. Tuh begitu masya Allah. Makanya nikmat banget dah. Ya dulu orang-orang tua kita ngajarin, makanya kalau kita masih punya anak-anak tuh, ya masih punya anak-anak yang masih kecil, kalau kita ke pasar, kita kemana, jangan lupa belikan sesuatu. Ya kita belikan buat anak kita tuh seneng, gembira. Itu dosa-dosa kita habis semuanya, dilebur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang kita berikan buat anak kita, masya Allah, itu nilainya pahala. Ya makanya apa yang kau berikan buat anak kamu sehingga anak kamu makan dari apa yang kamu berikan, fahuwa laka shadaqah, maka itu nilainya jadi sedekah buat kamu.
Kalau dia yang nanya, Ustaz sekarang sudah nggak punya anak-anak kecil gimana? Punya cucu sama aja. Ya, anak udah nggak ada, ya udah semuanya. Nah sekarang punya cucu, sayang sama cucu sama. Apa yang kita berikan buat cucu kita, insya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Nilainya semuanya jadi sedekah. Nggak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma at'amta bihi zaujataka fahuwa laka sedekah. Dan apa yang kamu berikan buat istri kamu, maka itu juga nilainya sedekah. Tuh sekarang buat istri kita, ya kita ngasih nafkah buat istri kita, ya itu semuanya nilainya sedekah, nggak ada yang disia-siakan. Jadi ini ya apa yang kita cari kemudian kita manfaatkan buat diri kita, buat anak kita, buat istri kita, ternyata itu nilainya sedekah. Makanya berinfak yang pertama ya kepada itu tuh, kepada keluarga-keluarga kita dulu yang terdekat. Nah setelah itu baru orang lain. Jangan kita baris sama orang lain, sama bini pelit banget. Jangan. Ya sama orang lain apa jadi kasih, sama bini pelit, nggak boleh. Ya begitu. Jadi pertama sama diri kita dulu baris. Ya diri kita, apa yang kita pengen, ayo beli. Yang penting ada duitnya. Nah begitu ya. Terus yang kedua sama anak-anak kita. Nah yang ketiga sama istri kita. Nah itu baru nanti ya orang yang jauh dah tuh, ya yang lain-lain. Itu utamakan itu dulu. Ya jadi kerabat-kerabat keluarga yang kita tanggung nafkahnya itu nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma at'amta bihi khadimaka fahuwalaka shadaqatun. Dan apa yang kau berikan buat pembantu kamu, pelayan kamu, itu pun nilainya sedekah. Kita punya pembantu, ya kemudian kita kasih sesuatu, makannya kita jamin, ya kalau lebaran kita kasih pakaian, ya itu termasuk semuanya sedekah juga. Jadi nilainya pahala semua. Wa kafa bil mar'i isman ayyudayyi aman ya'ulu. Cukup kata Nabi seseorang itu dianggap berdosa manakala dia mau menyia-nyiakan orang-orang yang memang wajib ditanggung nafkahnya. Jadi kalau dia menyia-nyiakan orang yang memang nafkahnya wajib dijamin, ya berarti orang itu berdosa. Cukup orang itu dikatakan berdosa manakala dia menyia-nyiakan orang-orang yang memang ya itu ditanggung nafkahnya sama orang tersebut. Ya makanya kita nggak boleh tuh menyia-nyiakan mereka. Ya sebab nafkah yang kita berikan itu hukumnya wajib. Ya jadi nafkah itu ada dua, ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Ya kalau nafkah wajib itu nafkah yang harian kita berikan kepada keluarga-keluarga kita yang wajib ditanggung nafkahnya. Nah kalau masih ada kelebihannya itu udah merupakan jadi sunnah. Jadi yang wajib makan di pagi hari, ya makan di siang hari, makan di sore atau di malam hari. Nah itu wajib tuh kita kasih nafkah. Ya kalau udah cukup dari situ kita mau ngasih kelebihannya, itu namanya udah sunnah hukumnya. Jadi yang wajib minimal ya ada lauknya, ada nasinya, udah itu. Nah kelebihan dari itu udah termasuk sunnah hukumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtuliya bi syai'in min hadhil banat fa ahsana ilaihinna wa sabara alaihinna kunna lahu satran minan nari. Siapa-siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya ini, maka orang itu yang diuji tetap berbuat ihsan, berbuat kebaikan buat anak-anaknya, bahkan dia sabar terhadap anak-anak perempuannya, maka ya insya Allah orang itu nanti disebabkan karena kesabarannya mendidik anak-anak perempuannya dijamin ya satron minan nar. Artinya satron itu ya ditutupin, ya dihijab, ada dinding penghalang dari neraka. Tuh, jadi orang punya anak perempuan ujiannya lebih berat. Gitu. Jadi punya anak perempuan itu ujiannya lebih berat. Tapi pahalanya lebih gede. Ya, sebab banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan seorang
ya ayah atau ibu yang punya anak perempuan, kemudian dia lebih sabar, ya karena ujian yang diberikan buat anak perempuan itu memang lebih berat. Nah kalau dia sabar, dia tetap ihsan ya kepada tuh anak perempuannya, insya Allah itu ya dia nanti akan diberikan dinding penghalang dari neraka, dari siksaan api neraka. Oh, jadi kan ada orang yang punya anak laki, ada yang punya anak perempuan. Nah itu bicara masalah ujiannya lebih berat kalau punya anak perempuan. Nah makanya karena ujiannya lebih berat anak perempuan itu pahalanya lebih besar. Sehingga Nabi menjanjikan orang-orang yang termasuk sabar ketika diberikan anak-anak perempuan, dia tetap ihsan, dia tetap sabar, dididik anak-anak perempuan sampai berhasil. Nah itu insya Allah dia dijamin akan diberikan dinding penghalang dari api neraka. Wa man 'ala ibnataini, siapa-siapa yang menanggung keluarganya dari anak perempuannya dua. Ya, ada anak perempuannya dua. Au salasan, atau anak perempuannya tiga. Au ukhtaini, atau kakaknya atau saudaranya yang perempuan. Ya dua. Au salasan, atau tiga. Hatta yablugna, sehingga mereka pada baligh. Au yughniyahunallah, atau Allah memberikan kekayaan buat mereka. Au yamutna, atau mereka sampai meninggal dunia. Au yamutu anhuna, atau orang yang mendidik tadi meninggal dunia karena mereka semuanya. Kana rafiqi fil jannah, maka dia menjadi teman saya di dalam sorga. Tuh, jadi Nabi jamin dia menjadi teman saya nanti di sorga. Tuh keutamaan orang tua yang punya anak perempuan. Ya punya anak perempuan 2, 3, terus dididik sampai dia dewasa, sampai dia baligh. Ya itu masya Allah nanti ya kata Rasulullah orang itu menjadi teman saya di sorga. Atau dia memberikan fasilitas jaminan kepada saudara perempuannya. Dia punya saudara apa adik apa kakak ya yang perempuan, ya sejak kecil udah tinggal sama orang tuanya, sekarang dia ngurusin tuh saudara perempuannya, dia urusin. Ya itu insya Allah sampai dibalik atau sampai oleh cukupkan mereka, nanti orang yang ngurusin itu dijamin bakalan menjadi teman Rasulullah di dalam sorga. Waman kafala yatiman za qarabatin, kemudian siapa-siapa yang punya perhatian kepada anak-anak yatim yang merupakan kerabatnya, aula qarabatalahu, atau itu bukan kerabatnya, kapalah kepada anak yatim, memperhatikan, melindungi, menyayangi, menyantuni, itu namanya kapalah. Ya, dia memberikan santunan, perhatian ya kepada anak yatim, baik yatim itu masih kerabatnya ataukah anak yatim itu bukan kerabatnya. Karena rafiqi fil jannati, maka adalah orang itu nanti teman saya di dalam surga. Makanya kata Nabi, ana wakafilul yatim kahataini fil jannah, saya dan orang yang menyantuni, mengayomi, memperhatikan anak yatim itu nanti di dalam sorga seperti 2 jari dekatnya dengan saya. Ya, jadi dalam sorga itu seperti 2 jari sama Nabi. Kan jari telunjuk sama jari tengah dekat nggak kira-kira? Dekat banget. Nah begitulah Nabi umpamakan dekatnya saya dengan dekatnya orang yang selalu memperhatikan dan menyantuni, ya memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, baik anak yatim itu kerabatnya sendiri ataukah itu bukan kerabatnya. Wa man sa'a ala salasatin minal iyal, siapa-siapa yang berusaha, ya diusaha benar perhatian untuk ya memelihara, menjaga terhadap 3 keluarganya, fahuwa fil jannah, maka orang itu masuk di dalam surga. Tuh, jadi orang tua tuh yang selalu susah payah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas yang terbaik buat anak-anaknya dari keluarga-keluarganya, itu jaminan surga. Jadi jangan sampai kita bilang itu disia-siakan sama Allah. Ya, jadi susahnya kita dalam rangka ingin memberikan fasilitas yang terbaik buat anak-anak kita, insya Allah itu jaminannya surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga yang muda-muda itu insya Allah semangat terus
semangat terus dalam rangka memberikan perhatian kepada anak-anaknya, ya sampai anak itu dewasa. Sebab itu pahalanya besar, jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu ka ajri mujahidin fisabilillah. Bahkan orang itu akan diberikan ganjaran pahala seperti ganjaran orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat lahu unsa walam yuinha, siapa-siapa yang memiliki anak perempuan dia tidak hinakan tuh anaknya, walam yuksir auladahu azzukura alaiha, dan dia tidak lebih mengutamakan kepada anak laki-lakinya kebanding daripada anak perempuannya, adkhalahullahu jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi kalau kita punya anak perempuan, jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Jangan kita lebih mengutamakan anak laki-laki. Wah, kalau anak laki-laki lebih diutamakan begini. Kalau anak perempuan kayaknya diremehkan. Itu nggak boleh. Jangan. Kita bangga punya anak perempuan, bangga punya anak laki juga bangga. Sama semuanya. Jangan kita beda-bedain. Sebab ada orang punya anak perempuan gak suka. Itu kayak orang jahiliyah. Zalla wajhu muswadda wa huwa kazim. Ya, jadi kalau dia dapat berita informasi istrinya melahirkan anak perempuan, zalla wajhuhu muswadda, mukanya jadi hitam kelam. Ya, tanda enggak suka, enggak seneng, merasa rendah hina dia kalau punya anak perempuan. Nah, itu enggak boleh. Ya, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki sama aja. Bahkan kalau punya anak perempuan memang ujiannya lebih berat, tapi pahalanya lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang punya anak perempuan, dia tidak merasa rendah, tidak merasa hina, bahkan dia tidak lebih mengutamakan anak laki-lakinya kebanding daripada anak perempuannya, jaminannya adalah surga. Begitu. Jadi di keluarga kita jangan begini, oh ini anak laki nih ya diutamakan, nggak boleh ya, jangan. Tetap kita berikan fasilitas yang sama buat anak-anak kita, apakah itu anak laki maupun anak perempuan. Itu di dalam keluarga begitu. Beda kalau masalah warisan. Kalau warisan lain lagi, emang itu aturan Allah, lidzakari mislu hadzil unsayain, itu dalam warisan. Karena memang orang perempuan nanti sudah ya ditanggung nafkahnya sama orang laki. Tapi ketika dia bagian daripada anak-anak kita, itu jangan sampai dikurangi perhatiannya. Apalagi dia punya anak laki, anak lakinya yang diutamakan. Nah, itu karena Nabi nggak boleh. Dia nggak boleh mengutamakan anak laki-lakinya kebanding daripada anak perempuannya. Ya, insya Allah orang yang begitu nanti akan dijamin masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba mamlukan zulman, siapa-siapa yang memukul kepada yang dimilikinya secara zalim, ya misalnya budaknya atau binatangnya atau pembantunya dizolimi dia, ya iktasa minhu yaumal kiamah, nanti itu semuanya akan dikisos di hari kiamat. Jadi nggak boleh Bapak Saudara kita berbuat kasar kepada orang yang kita miliki. Contohnya dulu budak, kita punya budak, kemudian kita berbuat kasar sama budak, nanti akan dikisos kita di hari kiamat. Nah, kalau sekarang kagak punya budak, apa misalnya kita sebagai seorang bos punya karyawan, kemudian kita ya bertindak semena-mena aja, ya seenaknya saja kepada karyawan kita, sama nanti kita akan dikisos di hari kiamat. Punya pembantu kita ya disikapi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya itu pun sama, nanti kita akan dikisos di hari kiamat. Jadi nggak boleh. Wala yadkhulul jannata sayul milkah, dan tidak akan masuk surga orang yang punya sifat jelek terhadap apa yang dimiliki. Makanya kita harus sayang. Gitu. Nabi punya onta, ontanya disayangin banget. Nabi punya kendaraan jangan suka dilaknat. Kita punya motor, dilaknat mulu, motor dasar ngadat mulu, jangan jadi ngadat mulu. Nah begitu. Jadi kita nggak boleh ya melaknat, mencaci maki apa yang kita miliki.
Ya seperti itu. Kita makan aja kagak enak, jangan kita ya caci maki. Ya mungkin nih kita lagi rasanya nggak enak kali. Jangan makannya dasar nih makanan kagak enak banget. Jangan, nggak boleh. Ya kan kita kadang-kadang sering begitu. Ya jadi nggak boleh kita mencaci maki, melaknat apa aja yang kita miliki. Nah itu tidak dibolehkan. Ya kita kalau punya kendaraan, kita sayang tuh kendaraannya. Kalau bisa kita bacain selawat mulu tuh kendaraan, biar supaya nih ya kendaraan ini masuk dalam kategori akhirat. Ya mudah-mudahan nih kendaraan saya menjadi kendaraan akhirat. Kenapa? Saya pakai ngaji, saya pakai silaturahim. Ya sehingga mudah-mudahan ini tidak menjadi hisab kita nanti yaumil kiamah, karena menjadi barang akhirat. Itu tergantung kita sih Bapak Saudara. Tergantung niat kita. Kita punya mobil. Kalau mobil kita benar-benar ya Allah, mudah-mudahan ini mobil saya jadikan sebagai cara untuk apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai ngaji, kita pakai silaturahim. Apalagi kalau ya ada guru, kita jemput guru kita. Nah, ini mudah-mudahan jadi barang akhirat. Nah, kalau jadi barang akhirat enggak jadi hisab. Ya, enggak akan dihisab. Bahkan itu melengkapi kebaikan-kebaikan kita. Tuh, jadi kita bagaimana niat kita? Kita punya motor kita jadikan barang akhirat. Nah, seperti itu. Ya, jadi insya Allah itu jadi baik semuanya. Jangan kita suka melaknat terhadap apa yang kita miliki. Tuh, makanya kata Nabi, "Fa'akrimu khodamakum karomat auladikum." Muliakan tuh pelayan-pelayan kamu seperti kamu memuliakan anak-anak kamu. Tuh begitu. Jadi kalau kita punya pelayan, muliakan pelayan. Ya seperti kita memuliakan anak-anak kita. Anak-anak kita muliakan, kita sayangi. Sama ketika kita memiliki yang lain pun juga seperti itu. Wa'atimuhum mimma ta'kulun. Berikan makan mereka ya, dari apa yang kamu makan. Tuh kalau bisa ini makanan kita sama makanan untuk pembantu, jangan dibeda-bedain. Ya jangan kalau tuannya makannya ini, kalau pembantu tuh yang lain. Nah itu kurang bagus. Berikan aja udah. Ya kita makan daging ya kasih juga di daging. Kita lagi motong ayam kasih juga. Ya kita lagi makan tempe ya kasih juga tempe. Ya lagi makan tahu ya kasih juga tahu. Tuh begitu. Insya Allah semuanya nilai ibadah. Ya dikasih ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahum ikhwanukum, karena mereka itu semuanya saudara kamu. Ya, jadi itu semuanya saudara-saudara kamu yang jangan kamu beda-bedakan. Faddalakumullahu alaihim, Allah akan memuliakan kamu disebabkan karena kamu memuliakan mereka. Tuh, jadi nanti Allah akan memuliakan kamu. Kenapa? Karena ya kamu udah memuliakan mereka. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka siapa-siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, falyut imhu mimma yat'amu, maka berikanlah makan dari apa yang ia makan. Kebetulan kita punya saudara, dia memang kita yang tanggung, kita jamin segalanya. Nah itu berikanlah makan seperti apa yang kita makan. Kita makan tempe ya kasih tempe. Kita makan tahu kasih dia tahu. Kita lagi makan daging kasih daging. Nah seperti itu. Wa yulbishu mimma yalbasu, dan berikanlah pakaian dari apa yang kita pakai. Nah kalau kita beri pakaian kasih juga dia. Nah seperti itu. Jadi samakan, jangan dibeda-bedakan. Wala yukallifuhu minal amali ma la yutikuhu, dan jangan dibebankan dengan amalan-amalan yang dia tidak mampu. Ya kalau dia kagak mampu udah. Sebab Allah aja tidak membebankan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sholat kagak bisa berdiri, disuruh duduk. Kan Allah ngasih keringanan berarti. Kita sholat nggak bisa duduk, disuruh berbaring. Kita sholat nggak bisa berbaring, disuruh celentang. Itu artinya Allah begitu memberikan keringanan kepada hambanya. Yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan berikan kesulitan kepada orang lain. Ya begitu. Nah makanya jangan sekali-kali kita membebankan kepada orang lain bekerja yang memang dia tidak mampu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah fi hazil bahaim,
ya terkait tentang binatang-binatang ini. Kepada binatang aja kita nggak boleh nyakitin, kita disuruh takut sama Allah. Ya, binatang-binatang yang kita miliki itu harus kita perhatiin juga. Kita miara ayam, miara burung, miara binatang-binatang yang boleh silahkan, tapi tolong dikasih makan. Tuh begitu. Jangan punya burung kita pergi 3 hari, 4 hari, seminggu, lupa pulang-pulang tuh burung mati. Tuh makanya kirimin tetangga. Kita mau pergi nih 1 minggu, nih burung-burung bagaimana? Ya titip sama tetangga dah. Nah begitu, jangan sampai dia dibiarkan begitu saja kelaparan. Kalau nggak mau dikirimin tetangga, lepasin satu-satu. Wah sayang Ustaz, ya kalau nggak sayang, ya tolong diperhatiin. Sebab dosa nanti kita dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya piaraan tapi kita nggak kasih makan, ya jadi takutlah kamu kepada Allah terkait dengan binatang-binatang yang kita pelihara. Fa inna imra'atan dakhalatin nar, maka sesungguhnya seorang perempuan itu masuk ke dalam api neraka fihi rotin disebabkan karena seekor kucing habasatha yang dia kurung hatta matat sehingga dimati. La hiya at'amatha, dia tidak memberikan makannya, wala tarakatha, dia enggak lepasnya. Padahal kalau dilepaskan takulu min khasyasil ardi, maka kucing itu bisa makan dari makanan-makanan yang ada di permukaan bumi. Tuh, ini kucing dikurung, lalu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sehari, 2 hari, 3 hari, mati. Maka itu perempuan masuk ke dalam api neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Coba kalau dilepaskan, itu walaupun nggak dikasih makan, kita lepasin aja, dinyari sendiri. Allah udah kasih rezeki, tapi ini sekarang ditahan, dikurung dia. Sehingga nih kucing nggak bisa keluar dari situ. Sementara ini kucing kagak dikasih makan, kagak dikasih minum. Lalu nih perempuan dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena punya sifat jahat. Ya enggak sayang sama binatang. Tuh kita kagak sayang sama binatang aja bisa masuk neraka. Bagaimana kita kagak sayang sama sesama manusia? Nah begitulah ajaran dari Rasulullah. Makanya ada hadis Nabi, Rasul bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita disuruh memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di permukaan bumi ini. Ya, bukan hanya manusia aja, sesama makhluk Allah, sama binatang kita disuruh saling menyayangi. Insya Allah nanti makhluk Allah yang ada di langit juga akan memberikan kasih sayang kepada kita. Artinya malaikat-malaikat akan menyayangi kita semuanya. Nah itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya kita diperintahkan untuk saling memberi. Ternyata apapun yang kita berikan itu punya nilai ganjaran pahala. Sampai-sampai itu Bapak sudah di beberapa hadis kalau kita punya buah nih, apa itu rambutan, apa itu mangga atau apa sejenis jambu, dimakan codot, dimakan kelelawar, dimakan apa sajalah, itu tetap masih ada pahalanya. Ya jangan bilang itu sia-sia. Ya itu yang dimakan sama codot, tetap orang yang nanam pohon tadi dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Ya, jadi semua yang kita berikan ternyata punya nilai kebaikan ya. Nah inilah saya kira nanti baru kita lanjutkan dengan waqala sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ilallah as-salatu liwaqtiha dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi
alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.